Halo Semoton, sekarang sedang berada di Soto Mulangeno, salah satu soto yang sangat viral, sangat terkenal dan paling enak yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Nah, ada yang menarik nih, saya tadi melihat dua tokoh yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ada Bang Udin Sedunia bareng Tuan Guru Fauzan Zakaria. Nah, mungkin kita perlu ulik-ulik sedikit gimana pendapat Bang Udin Sedunia tentang Tuan Guru Fauzan. Ikutin yuk! Ini lagu tentang sebuah nama, kata orang Udin nama kampungan. Jadi lagu enak juga didengar, kalau nggak percaya simak dengan seksama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa baik untuk diskusi yang nih? Seru baik gue. Diskusi masalah dunia hiburan Fata Morgana. Mantap juga, ini kebetulan dua tokoh yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kira-kira gimana nih menurut Bang Udin Sedunia tentang sosok Tuan Guru Fauzan? Enggak, saya ditanya kabar dulu, Ke. Oh iya, ini soalnya udah gembira dari tadi, jadi sudah bisa dipastikan kabar baik. Saja ya. Oh iya. Kalau saya ditanya pribadi nih ya. Iya, ya. Kalau selama saya bersama Bapak Tuan Guru Fauzan Zakaria, orangnya asik, slow ya. santuy. Dia tidak tentu. Saya dari sebanyak tokoh tokoh agama yang saya temui, itu Bapak Tuan Guru Fauzan yang paling slow, dan saya merasa saya bisa jadi diri saya sendiri di depan beliau. Enggak, saya harus jaim-jaim gitu. Dan kalau dilihat dari pembawaannya asik, enak ngobrol, kita jadi tidak takut untuk jadi diri sendiri. Apalagi beliau sering kasih saya masukan harus bagaimana di dunia hiburan, di dunia entertain, biar bisa lebih banyak lagi yang apresiasi. Kemudian saya senangnya beliau tidak memperlihatkan aku jadi Tuan Guru gitu. Tapi dia perlihatkan saya milik semua orang, semua kalangan, dari pemuda, mau dari latar belakang apapun, politik, agama, budaya, semua dirangkul jadi satu dan tidak ada perbedaan. Iya. Itu yang saya salut. Sama kalau yang saya alami ya, dunia wal akhirat Baiklah, luar biasa pokoknya kah? di saat saya butuh support system, beliau hadir memberikan semangat. Ya, artinya beliau juga terlibat dalam dunia seni budaya gitu ya. Ya, apalagi beliau sudah sering bergaul di dunia orang-orang di dunia entertainment di Jakarta. Jadi udah bukan hal yang sulit untuk beliau mengerti, dan udah tahu lah seluk-beluk di sana gitu. Makanya secara kasat mata nih kalau dilihat-lihat dari jauh nih kayak artis juga lama-lama gitu kan. Cocok jadi aktor. Iya, artis juga ini. Tapi buat pemuda, saya sebagai pemuda, perwakilan pemuda yang ada di NTB, saya bangga beliau bisa merangkul. Bahkan pernah kita rencana ya mau bikin partisi Persatuan Artis Indonesia, basisnya ada di NTB. Jadi itu saya boleh ikut nggak itu? Boleh dong. Boleh ya. Sini di bidang seni kan? Oke, udah seni kamera, seni media. Pokoknya keren dah. Pokoknya Bapak Tuan Guru memberikan ruang bagi semua anak muda, entah itu di dunia seni, entah itu budaya, entah itu agama, dan lain sebagainya, pendidikan dan lain sebagainya. Beliau rangkul dan memberikan ruang yang pas sesuai dengan potensinya masing-masing. Keren. Iya. Bahkan nggak jarang juga kita lihat beliau ini mengundang, anggaplah kita punya artis Lombok Timur ini banyak ya, artis lokal kayak Sulis Lida itu sering diundang di acara milad pondok pesantren. Dulu pernah juga kena Debu kan? Iya, Debu Band, Roma Irama, artis lokal sampai nasional beliau kenal. Dan semua dirangkul ya. Tidak terlalu kaku gitu ya. Benar. Kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Itu sih yang saya alami ya. Dan jiwa membantu, penuh kasih sayang itu yang saya sampai maaf ya, Pak Tuan, ini dari pribadi ya. Dia mau nangis. Sumpah. Jiwa kasih sayang dititipkan di hati beliau untuk
menyebarkan kasih sayang itu kepada siapapun. Jadi pas saya butuh bantuan, beliau bantu lewat beliau gitu. Beliau selalu hadir gitu ya. Ya kalau saya kepepet beliau ya kasih sayang Allah itu ada di dia gitu, disebarkan. Ini mau nangis Bang Udin ini. Jangan lebay gitu lah. Menceritakan sosok. Nah, soalnya cepat terharu kalau Oke, mungkin saya lanjut sedikit ke Tuan Guru Fauzan nih. Beliau kan sangat dekat, bahkan akrab dengan pelaku bisa dibilang ekonomi kreatif ya, pelaku seni, pelaku budaya, bahkan pariwisata. Gimana pandangan dari sisi agama mungkin atau dari sosok Tuan Guru Fauzan memandang para penyanyi ataupun para pelaku budaya dan seni? Ya. Silakan. Ya, jadi baik, terima kasih. Ini senang sekali pada siang hari ini berjumpa dengan Semeton Lombok. Ya. Jadi terune dari Lombok pasti kenal dengan sosok yang namanya Udin Sedunia. Manusia paling viral. Manusia paling viral. Populer di dunia. Dunia akhirat. Ya. Jadi paling viral beliau ini ya, dengan lagunya yang hampir sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak hanya orang Lombok, mengetahui lagu itu, yaitu lagu Udin Sedunia. Nah, hari ini ketemu di salah satu tempat kuliner ya, di Rumbu, di Desa Batuyang, di Soto Mulengeno, di Lombok Timur. Ya, jadi saya sebagai masyarakat Lombok ya sangat berbangga dan bahagia arak batur telengan Lombok si terkenal di tingkat nasional di bidang seni. Jadi main film sering kita lihat dia di beberapa layar kaca. Kemudian mengarang lagu, banyak karangan lagunya. Ya, puluhan lagu sudah dikarangnya. Kemudian yang paling menonjol sekali pada sosok Semeton kita Udin Sedunia ini adalah kemampuannya untuk buat kita tertawa. Jadi bakat sebagai komedian betul-betul saya lihat ada pada diri Semeton kita Udin Sedunia ini. Sehingga kalau saya pribadi lagi mumet ya, lagi banyak beban pikiran, saya biasa buka media sosial dan mencari konten-konten yang bisa menghibur. Dan salah satu yang sering saya lihat itu adalah konten-konten Udin Sedunia, karena kita tertawa itu lepas. Ngelihat Udin Sedunia itu kita ngakak. Jadi ya kepada Udin Sedunia saya berharap teruslah berkarir dan teruslah hibur masyarakat ya, bahwa membuat orang tertawa itu bagi saya adalah pahala yang sangat besar ya. Bagaimana orang di tengah-tengah susahnya, di tengah beban pikirannya bisa kita buat dia tersenyum dan tertawa, menurut saya itu adalah sebuah pahala, sebuah kebaikan. Ini kemudian bicara soal seni juga tadi ditanyakan soal seni ya, di dalam Islam itu dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka keindahan. Ya, jadi tentu hal yang senada juga para guru kita mengatakan dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah dan berkah dunia akhirah gitu ya. Maka oleh karena itulah jangan dilihat dunia seni itu menjadi sesuatu yang negatif ya, sesuatu yang negatif atau dosa dan lain sebagainya. Ya, banyak kok seni-seni yang jenis seni yang jauh daripada hal-hal yang bertentangan daripada nilai-nilai agama. Ya, ini jadi kalau menyebut seni, menyebut hiburan, jangan langsung pikirannya kepada hal yang negatif. Banyak kok jenis seni yang
bisa mendatangkan hiburan yang positif dan pesan-pesan pesan-pesan religius ya. Ya, banyak juga dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia ya. Yang pertama-tama kali membawa Islam ke Indonesia itu kan kita kenal tuh dalam buku sejarah itu namanya Wali Songo ya. Wali ya adalah orang yang dekat dengan Allah, ulama ya. Ulama yang sangat dekat dengan Allah. Songo bahasa Jawa, Siwa bahasa Lombok ya. Wali 9 ini adalah banyak dikisahkan bahwa menyebarkan kebaikan, menyebarkan pesan-pesan damai, menyebarkan pesan-pesan rahmatan lil alamin itu juga melalui seni. Nah, ini salah satunya melalui seni wayang. Kemudian syair-syair, pantun-pantun. Iya, Sunan Kalijaga ya. Ya, banyak. Hampir semua Wali Songo itu menyebarkan Islam melalui seni. Nah, jadi saya udah lihat juga karangan-karangan lagunya Udin ini Luar biasa. Iya, dan banyak tidak hanya mengandung nilai-nilai yang mulia. ya, Religi juga bikin. jadi seni itu bisa menjadi wadah untuk dakwah juga gitu ya. Bisa menjadi sarana dakwah. Intinya bisa jadi pesan positif untuk perubahan baik untuk diri pencipta sama orang yang menikmati Orang yang mendengarkan. karyanya kan. Kalau kita bicara konteks Kabupaten Lombok Timur, Bang, kita sering melihat dalam audisi di tingkat nasional bahkan itu banyak anak-anak Lombok Timur itu yang kemudian tampil memukau dari sisi seni hiburan, entertainment dan sebagainya. Gimana harapan ataupun pandangan Tuan Guru Fauzan dari bidang seni ataupun musik bagi anak-anak muda di Lombok Timur? Ya, sekali lagi seni yang positif ya pasti baik, ya pasti positif. Seni yang negatif ya negatif. Ya, jadi kan bahkan dulu kita mendengarkan dari Bang Haji Roma itu nada dan dakwah ya. Nada dan dakwah, bagaimana mengcombine antara musik, antara seni dengan nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai dakwah. Nah ini jadi ya pesan saya buat Semeton ya, Semeton Sasak, Semeton Lombok, Bajang Lombok, Teruna Dedare Lombok ya. Jika memiliki bakat, jika memiliki skill, ya kemampuan untuk mengembangkan seni, misalkan nyanyi ya, salah satunya adalah menjadi penyanyi ya, jadilah penyanyi yang positif, jadilah penyanyi yang baik, jadilah penyanyi yang punya kualitas tinggi. Nah ini, dan kita menjadi penyanyi bisa juga kok kita sekaligus dari nyanyi kita itu, dari karir kita itu menitipkan pesan-pesan yang positif. Benar. Gimana? Benar sekali. Kayak pengalaman yang bikin lagu ya. Semoga yang nyanyi lagu itu dia bernyanyi sambil berdoa. Jadi kayak ada selawatnya, ada potongan-potongan baik doa di situ. Jadi setiap orang mendengar dengan menyanyikan karya itu, dia berdoa buat dirinya sendiri, Langsung merasakan dan pesannya nyampe gitu. Ini intinya ibadah sih. Ini biar kita juga orang yang benar-benar mendengarkan niatin. bisa termotivasi dan sebagainya, sehingga semakin semangat untuk hidup dalam beribadah gitu ya. Benar. Dan mudah-mudahan ya, harapan saya pribadi dan mungkin ini perwakilan dari para pemuda pelaku seni dan budaya di NTB, terutama di Lombok Timur, bisa dimaksimalkan potensi dan diberdayakan, dikasih wadah yang pas, terkumpul tidak pecah-pecah gitu. Satu pintu, satu rumah, dan insya Allah ya. Ini dari gaya bicaranya udah buat kita merangkul ya. Kami ya bersama teman-teman di Mataram dan juga di kabupaten lain itu sudah mendirikan sebuah wadah namanya Partisi. Ya, apa kepanjangannya itu? Persatuan Artis Indonesia yang pusatnya di Lombok. Nah, jadi Tuanya siapa ini? Bang Udin. Rencana ya. Tapi nanti Bang Udin tunggu tanggal mainnya, tapi udah ada ancang-ancang ya Pak. Ya, sudah ada plannya.
tinggal kita deklarasikan dan kita bikin wadah itu menjadi wadah yang produktif. Iya. Setuju, untuk dan itu mengembangkan seni. dan itu harus diwujudkan segera sepertinya, karena banyak bakat-bakat dan pelaku-pelaku yang Ya, sudah betul. bertebaran di Lombok. Banyak yang apa? Kayak terpisah-pisah gitu kan di satu tempat. Iya. Ya, itu tadi Semontong Lombok, tanggapan ataupun curhatan Bang Udin sedunia terkait dengan menangis loh. sosok Tuan Guru Fauzan Zakaria Amin. Jadi walaupun beliau adalah sosok Tuan Guru alumni Al Azhar, juga kemudian tidak abai terhadap potensi ataupun dari bidang seni maupun budaya. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.